Dari isu hukum kita bergeser ke isu politik. Suhu politik internal PDI Perjuangan tengah memanas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut oleh PDIP berambisi menjadi capres. Buntutnya Ganjar tidak diundang di acara PDI Perjuangan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Puan Maharani. Bahkan Puan dalam pidatonya menyinggung seorang pemimpin yang hanya ada di medsos. Dinamika di internal PDI Perjuangan terkait capres ini pun dinilai sebagian pihak rivalitas antara Ganjar Pranowo dan juga Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Bagaimana lembaga survei memotret elektabilitas antara Ganjar dan juga Puan? Saya akan paparkan kembali kepada Anda isu politik yang tengah menjadi pembicaraan pada hari ini karena tensinya tampaknya sedang tinggi di internal PDI Perjuangan. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat lagi bagaimana kemudian karir politik antara Ganjar dan juga Puan Maharani. Kita mulai dari Puan Maharani. Puan Maharani adalah Ketua DPR RI 2019-2024 saat ini. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI dan juga merupakan anggota legislatif dengan suara terbanyak di Pileg 2019 yang lalu. Kemudian sebelumnya Puan juga menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan di Kabinet Presiden Jokowi Jilid pertama selama 5 tahun sampai kemudian akhirnya terpilih menjadi Ketua DPR RI saat ini. Kemudian sebelumnya karir Puan Maharani memang banyak dihabiskan di internal PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan 2010 sampai dengan 2015 dan juga saat ini sebenarnya di bidang politik dan juga hubungan antar lembaga. Kemudian juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan dari tahun 2009 sampai dengan 2014 dan anggota DPR RI, anggota Komisi 6 2009-2014. Jadi banyak karir politik yang dihabiskan Puan selain di internal PDI Perjuangan juga di Senayan. Ini agak-agak mirip juga sebetulnya dengan Ganjar Pranowo. Kita akan lihat karir politik ataupun background dari Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah 2 periode, 2013 sampai dengan 2023, 2 kali berturut-turut menang dalam pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Jawa Tengah kita tahu merupakan basis utama dari Partai PDI Perjuangan atau disebut biasanya kandang banteng gitu ya. Nah, kemudian selain sebagai berkarir di eksekutif menjadi seorang gubernur, Ganjar juga menghabiskan banyak karir politiknya di bidang legislatif. Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI 2009-2010, kemudian anggota DPR RI 2009-2013 Fraksi PDI Perjuangan, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan 2004-2009. Dalam kiprahnya di legislatif, Ganjar juga cukup dikenal publik karena beberapa kali juga ikut menjadi anggota atau bagian dari pansus di DPR. Salah satunya adalah pansus Bank Senturi misalnya yang cukup terkenal. Nah, ini adalah beberapa profil singkat dari Ganjar dan juga Puan Maharani. Kalau kita bicara eskalasi yang tengah terjadi di internal PDI Perjuangan karena Ganjar disebut oleh elit PDIP kelewatan begitu ya, terlalu berambisi ingin nyapres. Mari kita akan lihat bagaimana kemudian lembaga survei memotret kedua kader potensial PDI Perjuangan ini dalam peta survei elektabilitas. Ganjar Pranowo ini survei yang paling baru ya, beberapa hari yang lalu dari Akar Rumput Strategic Consulting. Tanggal surveinya baru sekali 26 April sampai dengan 8 Mei. Kemudian hasilnya adalah Ganjar Pranowo 11,25% dan Puan Maharani cukup jauh gapnya, hanya 2,48%. Tidak hanya dari ARSC atau Akar Rumput Strategic Consulting, indikator politik lembaga survei yang lain juga pernah memotret soal survei capres yang potensial untuk 2024. Memang masih nama Ganjar lagi yang cukup tertinggi ya. Jadi selalu ada di 3 teratas paling tidak dari sejumlah survei yang dilakukan. 15,7%, kemudian 2,9% untuk Puan Maharani. Puan Maharani masih cukup jauh kalau kita melihat gap antara Ganjar dan juga Puan bicara soal elektabilitas saat ini. Kemudian kita bandingkan lagi dengan lembaga survei yang lain. Dari kedai kopi misalnya, tanggal 29 Maret sampai dengan 4 April 2021. Ganjar Pranowo 16%, Puan Maharani bahkan di sini hanya 0,2%. Kemudian Indonesia Political Opinion atau IPO di 10 Maret sampai dengan 4 April 2021 memotret Ganjar Pranowo 12,6%, sementara Puan Maharani 1,6%.
Angkanya sebetulnya tidak jauh berbeda. Maksud saya ada di range yang sebetulnya tidak begitu jauh ya antara Ganjar dan juga Puan Maharani dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian kita bandingkan lagi dengan lembaga survei yang lain, SMRC. Ganjar Pranowo 13,2%, Puan Maharani 5,7%, agak cukup tinggi pada survei yang dilakukan oleh SMRC di 28 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Sementara itu Carta Politika di 20 sampai dengan 24 Maret melakukan survei dan hasilnya elektabilitas Ganjar 16%, Puan Maharani 1,2%. Dan ini dari Lembaga Survei Indonesia di awal-awal tahun ya, 25 sampai dengan 31 Januari 2021, Ganjar 10,6%, sementara itu Puan ini masih sangat kecil angkanya saat itu 0,1%. Jadi kalau di atas kertas yang mungkin juga sudah banyak sebagian dari Anda yang menyimak soal hasil survei dari sejumlah lembaga survei dari hasil elektabilitas, memang Ganjar di atas kertas jauh di atas Puan Maharani untuk bicara elektabilitas. Nama Ganjar selalu muncul bersama dengan Prabowo Subianto misalnya, kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada beberapa faktor yang terpotret mengapa kemudian Ganjar cukup difavoritkan oleh para responden, dan sementara sebaliknya Puan Maharani masih ada di urutan yang cukup buncit untuk elektabilitas capres di 2024. Tapi kalau kita bicara politik tentu tidak bisa hanya sekedar elektabilitas saja. Ada faktor-faktor lain yang kemudian bisa menentukan apakah seseorang, baik itu misalnya Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, bisa maju ke dalam ke gelanggang Pilpres di Indonesia. Karena di sistem politik kita, partai politik punya akses yang sangat besar untuk bisa menentukan siapa yang maju di gelanggang Pilpres di Indonesia sebagai capres ataupun cawapres. Dari nama-nama yang muncul memang seperti Ganjar Pranowo misalnya, di internal partai tidak memiliki kedudukan apapun, berbeda dengan misalnya Pak Prabowo Subianto yang dalam survei juga cukup tinggi dan punya tiket yang lebih jelas karena sebagai ketua umum dari Partai Gerindra misalnya. Sementara itu Puan Maharani juga ada dalam jajaran kepengurusan dari DPP PDI Perjuangan. Itu tadi potret elektabilitasnya seperti apa, tapi kita masih akan lihat bagaimana kemudian dinamika internal di PDI Perjuangan atau mungkin juga di partai-partai yang lain untuk menentukan siapa di Pilpres 2024. Meskipun masih jauh, tapi kemudian bagi partai politik 2024 bukanlah hal yang sangat jauh karena sudah mulai dikalkulasi sejak hari ini.